Sidang perdana peradilan tata usaha negara akan segera dimulai. Majelis hakim yang segera diundang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Pada hari ini, Kamis 24 Oktober 2024, sidang pengadilan tata usaha negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 01/Gugatan Petun/2024/Petun Bengkulu antara Kemaki Hijau Indonesia selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada para pihak penggugat dan tergugat silakan menempati posisinya masing-masing. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan kepada pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan surat gugatannya? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan. Kepada pihak penggugat, silakan maju ke depan. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan untuk membacakan surat gugatan ada pada hakim ketua sidang. Maka hakim ketua sidang akan membacakan gugatan kepada para pihak untuk menyimak pembacaan gugatan dari hakim ketua majelis. Perihal gugatan Petun, lingkar hormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Bengkulu, selamat di Jalan RT Marta Dinata nomor 1 Bengkulu, dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini Kemaki Hijau Indonesia yang memberikan kuasa khusus pada kuasa hukum tergugat, yakni Angkasa Lawyer Group. Adapun dasar dan alasan dari gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Objek sengketa. Adapun keputusan tata usaha negara atau Petun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah surat keputusan nomor 030/K/21/PKL/2024 tentang izin usaha operasi produksi tambang batubara kepada PT Imam Samadi yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2024. 2. Kewenangan pengadilan tata usaha negara. 1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. 2. Bahwa oleh karena putusan aku yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan putusan tata usaha negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka pengadilan tata usaha negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini. 3. Kepentingan yang dirugikan. Bahwa surat putusan objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, yakni 1. Bahwa penggugat telah merasa bahwa dengan dikeluarkannya Petun berupa IUP operasi produksi tersebut akan mengancam kelangsungan ekosistem gajah di kawasan Bentang Alam Selat. 2. Bahwa tindakan tergugat telah menerbitkan objek sengketa tersebut telah membuat ekosistem gajah di kawasan Bentang Alam Selat menurun drastis. Menurut data pada tahun 2008 ada sekitar 100-150 ekor populasi gajah, dan pada tahun 2024 hanya tersisa tidak lebih dari 50 ekor semenjak Petun diterbitkan. Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dasar dan alasan gugatan. Adapun yang menjadi dalil-dalil alasan gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Uraian kronologi dan alasan gugatan. Bahwa penggugat adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang mengedepankan aspirasi rakyat sebagai pemilik negara. 2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2024 tergugat telah mengeluarkan Petun berupa izin usaha pertama operasi produksi yang ditujukan kepada PT Imam Samadi untuk melakukan operasi pertambangan batubara di kawasan Bentang Alam Selat Bengkulu Utara. Bahwa atas terbitnya putusan nomor 030/K/21 PKL 2024 tentang izin usaha pertama operasi produksi kepada PT Imam Samadi untuk melakukan operasi produksi pertambangan batubara ekosistem gajah di wilayah tersebut terancam. Bahwa atas tindakan yang tersebut penggugat telah melakukan upaya hukum dan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada tergugat tanggal 2 Agustus 2024 dan telah diterima oleh tergugat yang diserahkan oleh tergugat sendiri. Selanjutnya penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan atau jawaban dari tergugat atas keberatan yang diajukan oleh tergugat. Selanjutnya bidang penggugat mengajukan upaya banding yang diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diserahkan oleh kuasa hukum penggugat dan diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertempat di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Senin 12 Agustus 2024. Namun tidak diterima dan ditanggapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya para penggugat melalui kuasa hukum masukkan gugatan ke Petun Bengkulu dengan gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan nomor perkara 01/Petun 2024 dengan Petun Bengkulu dengan menjadikan surat keputusan gubernur nomor 030/K/21/BKL/2024 tentang izin usaha operasi produksi tambang batubara kepada PT Imam Samadi yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2024 sebagai objek sengketa gugatan. Bahwa putusan tata usaha negara yang ketika tergugat menjadi objek sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengelolaan kawasan hutan. Bahwa putusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat yang menjadi objek sengketa jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan baik atau AUTP, yakni 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas keterbukaan atau transparansi, 3. Asas kepentingan umum, 4. Asas akuntabilitas.
bahwa berdasarkan dalil yang telah disampaikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku menetapkan hari persidangan memanggil tiap pihak yang bersengketa untuk hadir pada waktu dan tempat ditentukan serta mengambil putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Gubernur nomor 030K/21/BKL/2024 tentang izin usaha operasi produksi tambang batu bara yang diberikan kepada PT Emas Abadi. 3. Mengajukan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor 030K/21/BKL/2024 tentang izin usaha produksi tambang batu bara yang diberikan kepada PT Emas Abadi. Mengajukan tergugat untuk mengembalikan keadaan kawasan bentang alam sebelah seperti semula, maupun tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Kuasa hukum tergugat ditandatangani. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atas gugatan yang diserahkan oleh kuasa hukum tergugat? Cukup yang mulia, kami sudah mengerti. Apakah akan mengajukan eksepsi? Ya yang mulia. Apakah sudah siap? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu untuk menyiapkannya. Baik. Panitera, di luar ke depan berapa? Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah siap? Sidang tertunda di luar depan? Siap yang mulia. Baik. Maka yang berakhirnya gugatan dari kuasa hukum gugat, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 31 Oktober 2024, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 01 garing gugatan petun garing 2024 garing petun Bengkulu antara Kanopi Hijau Indonesia selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang sebelumnya, maka sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi dari tergugat. Pada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan eksepsinya? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan salinan dari eksepsi. Kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan untuk membacakan surat eksepsi ada pada hakim ketua majelis. Baiklah, di sini hakim ketua majelis akan langsung membacakan eksepsi kepada para pihak untuk memperhatikan pembacaan eksepsi ini. Eksepsi antara Kanopi Hijau Indonesia selaku penggugat melawan Gubernur Bengkulu selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan terhadap petun harus diajukan dalam kurun waktu 90 hari sejak putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berkepentingan. 2. Bahwa penggugat dalam hal ini tidak mempunyai legal standing berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Petun, seseorang atau badan hukum hanya dapat mengajukan gugatan jika memiliki kepentingan hukum yang dirugikan oleh suatu KTUN. 3. Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian langsung yang dialami akibatkan dari petun tersebut. Gugatan hanya didasarkan pada gugatan kerugian ekologis yang bersifat umum dan tidak spesifik. 4. Petun berupa UPOP pada PT Emas Abadi terbitkan telah sesuai dengan kewenangan Gubernur Bengkulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. 5. Bahwa proses penerbitan itu telah melalui mekanisme yang ditentukan, termasuk penyusunan dan persetujuan AMDAL dilakukan secara sah. 6. Bahwa tergugat telah memperhatikan status kawasan bentang alam sebelah di Bengkulu Utara sebagai kawasan hutan pelindungan sesuai dengan surat keputusan nomor 100 garing KLHK garing 20 Romawi garing 2023 tentang status kawasan bentang alam sebelah sebagai kawasan hutan lindung. 7. Bahwa operasi penambangan batu bara PT Emas Abadi telah memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. 8. PT Tambang Batu Bara Emas Abadi telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung komunitas sekitar. 9. Perusahaan memiliki rencana rehabilitasi lingkungan pasca tambang yang telah disetujui oleh pihak berwenang. 10. Aktivitas sedang dilakukan secara ketat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. 11. Proses perizinan yang melibatkan konsultasi dengan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa suara mereka benar dan dipertimbangkan. 12. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan operasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Bahwa tergugat telah menerbitkan objek sengketa tersebut sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan baik atau APBD. Dalam pokok perkara, 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa gugatan tergugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Kuasa hukum tergugat ditanda ini. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan atas eksepsi dari kuasa hukum tergugat? Ada yang mulia. Apakah sudah siap dengan tanggapannya? Belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk menyiapkan. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah siap 7 hari ke depan kita melakukan penundaan sidang? Siap yang mulia. Baiklah, panitera 7 hari ke depan nomor berapa? Baiklah, sidang kita tunda dan ditutup pada tanggal 7 November 2024 dengan agenda pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Maka sidang nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 7 November 2024, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 01 garing petun garing 2024 dari petun Bengkulu antara Kanopi Hijau Indonesia selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan agenda penundaan sidang sebelumnya, maka sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak kuasa hukum penggugat. Pada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan salinan replik saudara. Pada kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan.
kembali posisi masing-masing. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan bacakan. Baik, izin yang mulia. Kami sebagai penggugat telah menerima dan membaca jawaban atau eksepsi dari pihak tergugat dan kami keberatan dengan isi tanggapan tersebut. Dengan ini penggugat menyatakan keberatan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dan kami akan menyampaikan tanggapan atas jawaban eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Gubernur Bengkulu atau pihak tergugat yang dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu PP Alfa SH, Yudi Anugrah SH, dan Pratama SH sebagai tergugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2024 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi dianggap telah dibacakan bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tergugat sebagaimana tersebut yang dianggap telah dibacakan, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amannya sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan bahwa berdasarkan hal yang di atas, penggugat tetap pada gugatan semula dan memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat, yaitu 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor 030.K/21/2024 tentang izin usaha operasi produksi tambang batubara yang diberikan kepada PT Inmas Abadi. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor 030.K/21/2024 tentang izin usaha operasi produksi tambang batubara yang diberikan kepada PT Inmas Abadi. 4. Mewajibkan tergugat untuk mengembalikan keadaan kawasan tentang alam sebagai seperti semula. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat apakah ada tanggapan atas replik yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Ada yang mulia? Apakah sudah siap dengan buktinya? Belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk menyiapkannya. Pada kuasa hukum penggugat apakah siap 7 hari ke depan bisa melakukan penundaan sidang? Siap yang mulia. Wanita 7 hari ke depan berapa pada sidang? Baiklah, maka sidang akan kita tutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Maka sidang menyatakan ditunda dan ditutup. Yang pertama adalah register perkara 01 garing gugatan ketum garing 2024 garing ketum Bengkulu antara Kang Hijau Indonesia selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan agenda pembacaan sebelumnya, hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Pada pihak tergugat apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap. Silakan untuk depan untuk memberikan salinan duplik saudara. Pada pihak tergugat, silakan penggugat silakan ke depan. Kepada pihak tergugat, silakan dibacakan. Izin yang mulia, dengan ini kami sampaikan duplik sebagai berikut berdasarkan eksepsi yang telah dibacakan. Selanjutnya dalam pokok perkara yang tetap dalam dalil-dalilnya. Dengan ini, 1. Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi sebelumnya dan menanggapi kembali dalil-dalil replik penggugat. Tergugat menegaskan bahwa seluruh tindakan yang diambil dalam penerbitan surat keputusan nomor 30/K/21/BKL/2024 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Inmas Abadi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tergugat menolak seluruhnya dari dalil penggugat yang bertentangan dengan fakta hukum dan bukti yang ada. 2. Tergugat menolak dengan tegas pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan izin usaha pertambangan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengelolaan kawasan hutan. 3. Tergugat menegaskan bahwa izin yang diberikan kepada PT Inmas Abadi telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Seluruh tahapan administrasi, studi lingkungan atau AMDAL, serta konsultasi publik telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada pelanggaran dalam penerbitan izin tersebut. 4. Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan terdapat dugaan pencemaran lingkungan dan kerusakan habitat gajah. Tergugat menanggapi dengan tegas tuduhan penggugat yang menyatakan hal tersebut bahwa kegiatan pertambangan di kawasan bentang alam sebelah tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan habitat gajah. Tergugat menolak fakta yang disampaikan oleh penggugat. 5. Tergugat mengingatkan bahwa penurunan jumlah populasi gajah di kawasan sebelah tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat sepenuhnya disebabkan oleh aktivitas pertambangan, seperti perburuan liar, konservasi lahan oleh pihak lain, serta perubahan iklim yang tidak dapat dikendalikan oleh tergugat atau PT Inmas Abadi. Bukti yang ada dalam laporan AMDAL dan pengawasan lapangan menunjukkan bahwa dampak kegiatan pertambangan terhadap habitat gajah telah diantisipasi dengan berbagai langkah mitigasi yang diterapkan selama proses operasi. 6. Tergugat menanggapi dengan tegas mengenai klaim penggugat bahwa kegiatan pertambangan mengubah bentang alam dan merusak ekosistem kawasan konservasi. Tergugat menegaskan bahwa kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan PT Inmas Abadi tidak termasuk dalam kawasan konservasi yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran terhadap tujuan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Sebaliknya, kawasan pertambangan tersebut telah memenuhi syarat-syarat penggunaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Tergugat kembali menegaskan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Inmas Abadi tidak berada dalam kawasan hutan konservasi
operasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Aktivitas pertambangan ini dilakukan di luar kawasan hutan konservasi yang dilindungi hukum, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut. 8. Tergugat menolak tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan izin usaha pertambangan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kecermatan. Tergugat menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan izin usaha telah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang. Penerbitan izin usaha pertambangan PT IMAS Abadi telah memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran terhadap asas-asas tersebut. Dengan ini, tergugat tetap pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya dan memohon agar majelis hakim yang terhormat dapat menolak seluruh gugatan penggugat dengan mempertimbangkan bahwa semua tindakan yang diambil oleh tergugat telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tergugat memohon agar majelis hakim 1. Menolak seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa surat izin usaha operasi produksi pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak bersalah atas seluruh tuntutan yang diajukan oleh penggugat. 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Tergugat juga mengingatkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan surat izin usaha operasi produksi pertambangan yang telah diterbitkan. Bukti-bukti penggugat tidak relevan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT IMAS Abadi karena penurunan populasi gajah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih besar dampaknya terhadap ekosistem di kawasan tersebut. Dengan demikian, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan seluruh argumen, bukti, dan fakta yang telah disampaikan dan mengambil keputusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hormat kami kuasa hukum tergugat Widi Anugrah SH Petra, Alfa SH, dan Dalam Pratama SH. Itu yang mulia. Baik, kepada saudara penggugat, apakah ada tanggapan atas duplik yang dibacakan oleh saudara? Baik, jika cukup, maka sidang akan kita lanjutkan dengan pembuktian dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Belum, yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk menyiapkan alat bukti. Kepada saudara si bersedia, kita tunda sidang pada 7 hari ke depan. Bersedia, yang mulia. Pada 7 hari ke depan tanggal berapa pada sidang? Baik, dengan berakhirnya pembacaan duplik dari saudara tergugat, maka sidang kita tunda ke tanggal 21 November dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Maka dengan ini yang sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. 21 November 2024, sidang pengadilan tata usaha negara Bengkulu yang memeriksa dengan ide sengketa sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 01-J Petun garing 2024 garing Petun Bengkulu antara Kanopi Hijau Indonesia selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan agenda penundaan sidang sebelumnya, maka hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari saudara penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah sudah siap dan alat bukti apa saja yang akan dihadirkan pada hari ini? Baik, yang mulia kami menyiapkan 8 alat bukti surat yang akan diserahkan dan 1 orang saksi. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti surat. Kepada pihak tergugat silakan maju ke depan. Saya lihat. Saya ini ya, ya. Silakan. Baiklah, kami sudah memeriksa alat bukti berupa surat. Selanjutnya, apakah saksi dari pihak tergugat sudah siap? Sudah, yang mulia. Silakan hadirkan ke bawah sidang. Kepada saksi adat silakan masuk di ruang sidang. Baiklah, sebelum memulai pemeriksaan saksi pada hari ini, saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Kepada juru sumpah, silakan untuk mengambil sumpah. Pada dimanfaatkan. Pada saksi seperti itu. Baik, pada saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tanpa ditutup-tutupi. Dengan ini saya menyatakan akan bersedia memberikan saksi yang sebenarnya. Baik, silakan dimulai. Nah, sebelum memulai pemeriksaan ini, kami akan bertanya mengenai identitas saksi terlebih dahulu. Nama, umur, warga negara Indonesia, pekerjaan pertanian, tempat tinggal. Baiklah, apakah saudara saksi mengenal penggugat? Baik. Apakah saudara tahu maksud dipanggil di persidangan ini? Pada anggota Baik, saudara, apakah benar saudara menjabat sebagai kepala adat dari Desa Sukabaru? Saudara saksi, apa saja tanggung jawab dan memayang saudara sebagai kepala adat Desa Sukabaru? Saya sebagai kepala adat Desa Sukabaru membuat tanggung jawab bagaimana
sangat luas. Secara garis besar, saya bertanggung jawab untuk melestarikan harga istiadat, memimpin masyarakat, dan menjaga ketertiban dan serta keamanan. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, izin yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya izin usaha pertambangan operasi produksi pada masyarakat desa Sukabaru? Saya mengetahui. Baik, saudara saksi, apakah pemberian izin untuk pendirian izin usaha pertambangan operasi produksi sudah berdiskusi sebelumnya kepada masyarakat desa Sukabaru? Setahu saya tidak ada diskusi. Baik, saudara saksi, apakah ada keluhan atau masalah yang pernah disampaikan masyarakat akibat dari pendirian izin usaha pertambangan operasi produksi di lokasi kawasan hutan konservasi? Kalau dari masyarakat sendiri, banyak keluhan melakukan terhadap saya ada masyarakat. Baik, saudara saksi, apakah saudara melihat adanya perubahan lingkungan di sekitar wilayah konservasi sejak diterbitkannya izin pertambangan tersebut? Baik, untuk perubahan di lingkungan itu jelas sekali ada banyak sekali perubahan yang sangat signifikan. Baik, cukup yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang benar. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mempunyai bukti konkret mengenai kerusakan lingkungan di wilayah tersebut? Saya memiliki bukti yang konkret di wilayah tersebut. Bisa Anda sebutkan? Seperti yang ada di foto-foto, kerusakan hutan dampak terhadap satwa liar, penurunan kualitas air, selain itu masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut juga merasakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan, seperti kesulitan dalam air bersih, penurunan hasil pertanian, dan meningkatnya risiko bencana alam. Baik, saudara saksi, apakah ada kerusakan lingkungan yang dirasakan secara langsung dari adanya izin usaha pertambangan operasi produksi yang beroperasi di kawasan bentang alam tersebut? Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut secara langsung dirasakan oleh masyarakat adat dan seluruh makhluk hidup yang bergantung pada ekosistem tersebut. Kerusakan hutan menyebabkan habitat satwa terganggu, pencemaran sungai yang mengakibatkan penurunan kualitas air. Kerusakan lingkungan ini mengancam kelangsungan hidup dan budaya masyarakat adat yang telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad. Baik, jadi kapan pertama kali saudara saksi mengetahui adanya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan di wilayah tersebut? Bahwa saya mengetahui ada izin usaha pertambangan yang dikeluarkan kepada masyarakat desa Sukabaru, informasi ini saya dapatkan dari rapat desa. Sebagai kepala adat, saya merasakan sangat khawatir dengan adanya aktivitas pertambangan di wilayah kami. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, seberapa pentingnya wilayah tentang sebelah bagi masyarakat desa? Seberapa pentingnya wilayah tentang alam sebelah memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di desa Sukabaru. Wilayah ini merupakan sumber kehidupan bagi kami, di mana kami mendapatkan air bersih, bahan makanan, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Selain itu, wilayah ini juga memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi bagi masyarakat yang berada di bentang alam sebelah. Apakah ada aturan atau kebiasaan yang mengatur mengenai wilayah tersebut? Terdapat ada aturan dan kebiasaan yang sangat kuat yang mengatur mengenai wilayah hutan alam sebelah. Aturan-aturan ini tertuang dalam hukum adat yang lebih diwariskan secara turun-temurun. Kepada saudara saksi, apakah cukup? Apakah tetap ada kesaksian saudara ini? Baik, saudara saksi bisa menyampaikan. Kepada pihak tergugat, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Cukup yang mulia, kami memberikan waktu 2 hari untuk mempersiapkan. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah bersedia? Sidang kita tunda 2 hari ke depan. Panitera 2 hari ke depan berapa? Baik, sidang akan kita tunda dan tutup dengan agenda selanjutnya yaitu pembuktian dari pihak tergugat. Maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 28 November 2024, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 01-G-2024 Bengkulu antara Kanopy Hijau Indonesia selaku penggugat lawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda penutupan sidang sebelumnya, maka sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Pada pihak tergugat, apa saja bukti yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? Baik, terima kasih yang mulia. Di sini kami akan menyiapkan alat bukti surat berupa surat Kementerian Lingkungan Hidup tentang penetapan bahwa bentang alam sebelah itu sebagai kawasan hutan lindung dan AMDAL, serta kami akan menghadirkan saksi kepala dinas lingkungan hidup. Baik, apakah sudah siap dengan alat bukti? Sudah yang mulia. Silakan masyarakat menyerahkan alat bukti. Pada kuasa hukum penggugat, silakan menggugat. Silakan, mari kita. Baiklah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat tadi, apakah saksi yang akan dihadirkan sudah siap? Siap yang mulia. Silakan hadirkan saksi ke ruang sidang. Baik, kepada saksi silakan menempati posisi ruang sidang. Menempati posisi.
Kepada saksi, silakan memasuki posisi yang disediakan. Baik, sebelum saudara saksi bersaksi, kami menjadi saksi akan menanyakan identitas saudari saksi terlebih dahulu. Nama, Saya Asdara, umur, 58 tahun, warga negara Indonesia mana, dan saya agama, Kristen, pekerjaan. kepala dinas. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara akan disumpah. Pada jatuh sumpah, silakan mengambil sumpah. Baik, saudara saksi, silakan ikuti perkataan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara. Baik, saudara saksi, apakah kenal dengan saudara tergugat? Tidak benar, Apakah saudara tahu maksud dipanggil persidangan ini? kepala dinas. Baik, Saudara saksi, benar saudara menjabat sebagai kepala dinas lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu? Saya benar, Apakah benar? Maaf, berapa lama saudara sudah menjabat sebagai kepala dinas lingkungan hidup Provinsi Bengkulu? selama 10 tahun. Baik, 10 tahun. Dapatkah saudara jelaskan posisi dan tanggung jawab saudara sebagai kepala dinas lingkungan hidup? Menjelaskan posisi dan tanggung jawab saudara sebagai kepala dinas lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu. Saya benar, sebagai kepala dinas lingkungan hidup, saya bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pemerasan terhadap lingkungan konservasi. baiklah, kepada saudara tergugat, apakah ada yang ditanya? Ada yang mulia. Silakan. Baik, pada saudara saksi, apakah izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh tergugat telah memenuhi semua prosedur dan persyaratan administrasi? Izin usaha pertambangan telah memenuhi prosedur administrasi sesuai regulasi yang berlaku dengan melengkapi seluruh ketentuan persyaratan. Baik, saudara saksi, dalam pandangan saudara, apakah kegiatan pertambangan ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar? Dari aspek ekonomi, kegiatan pertambangan berpotensi memberikan kontribusi pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Baik, lalu bagaimana upaya mitigasi lingkungan yang telah dirancang oleh perusahaan tambang? Upaya mitigasi lingkungan mencakup reklamasi lahan pasca tambang, pembatasan area terdampak, pengelolaan limbah, serta program rehabilitasi ekosistem. Cukup yang mulia. Baiklah, pada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Izin yang mulia kepada saksi, apakah saudara selaku kepala dinas lingkungan hidup mengetahui bahwa izin usaha pertambangan yang diterbitkan berada di kawasan hutan konservasi? Ya, saya mengetahui bahwa izin usaha pertambangan tersebut berada di kawasan hutan konservasi, namun proses perizinannya telah melalui beberapa tahapan kajian teknis dan administratif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan di kawasan konservasi? Menurut peraturan perundangan, pada prinsipnya kegiatan pertambangan di kawasan hutan konservasi dilarang, namun terdapat beberapa pengecualian dengan syarat-syarat tertentu dan izin khusus. Dan saudara saksi, jelaskan dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas pertambangan di kawasan hutan konservasi tersebut. Potensi dampak lingkungan meliputi kerusakan habitat satwa, fragmentasi hutan, erosi, penurunan kualitas air, hingga gangguan ekosistem yang kompleks dan kelanjutan. Dan saudara saksi, apakah telah dilakukan analisis menyeluruh terkait risiko kerusakan ekosistem sebelum izin diterbitkan? Analisis risiko lingkungan terdapat melalui analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang komprehensif. Namun masih terdapat keraguan dan efektivitas mitigasi risikonya. Baik, saudara saksi, juga jelaskan bagaimana proses kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan sebelum pemberian izin pertambangan ini. Kajian lingkungan hidup strategis dilakukan melalui sampaian survei lapangan, konsultasi publik, dan penilaian tim ahli independen sebelum rekomendasi izin diterbitkan. Baik, cukup yang mulia. Baik, pada tim tergugat, silakan. Bagaimana penilaian awal saudara terhadap dampak lingkungan sebelum izin diterbitkan? Penilaian dampak lingkungan mencakup analisis dampak lingkungan atau AMDAL, kajian ekosistem kawasan, penilaian risiko terhadap aktivitas satwa, dan stimulasi dampak jangka panjang. Baik, selanjutnya, apakah ada upaya dari dinas lingkungan hidup untuk berkomunikasi dengan masyarakat terkait izin dikeluarkan? Kami selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui forum-forum konsultasi publik dan sosialisasi untuk memberikan informasi yang jelas mengenai izinnya, dikeluarkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Baiklah, kepada saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Apakah saudara saksi tetap pada kesaksian saudara? Ya. Nah, kesaksian saudara cukup, silakan kembali ke tempat. Baiklah, pada saudara tergugat,
tergugat, informasi aja. Cukup ya mulia. Dari ahli kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan ahlinya? Siap ya mulia. Silakan dari kalian atau silakan. Kepada saksi ahli tata ruang silakan memasuki ruang sidang. Baiklah, sebelum saudara memberikan kesaksian, majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama, umur, warga negara Indonesia benar, agama, pekerjaan. Baiklah, sebelum ahli memberikan keterangan, ahli akan sumpah terlebih dahulu berdasarkan agama ahli tersebut. Pada Baik, silakan ikuti pertanyaannya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan saksi yang sebenarnya akan memberikan saksi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang lainnya. dan tidak lain daripada yang lainnya. Terima kasih. Silakan kembali. Baiklah, saudara saksi, menurut keahlian saudara sebagai ahli hukum tata ruang, baiklah, kepada saudara saksi, sebelumnya silakan untuk menyerahkan surat tugas saudara terlebih dahulu. Baik, silakan. Baiklah, saudara saksi, menurut keahlian saudara sebagai ahli hukum tata ruang, apa ciri-ciri kawasan yang dapat dikategorikan sebagai kawasan konservasi? Baik. Penetapan kawasan konservasi diatur dalam berbagai peraturan perundangan, di antaranya pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pengelolaan kawasan konservasi Indonesia. Dan kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan konservasi. Peraturan ini lebih rinci mengatur pengelolaan kawasan konservasi, termasuk kriteria, zonasi, dan pemanfaatannya. Suatu kawasan dapat dikategorikan sebagai kawasan konservasi jika memiliki ciri-ciri beberapa hal. Pertama, memiliki nilai konservasi yang tinggi, yaitu memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi, baik tingkat spesies maupun genetik. Lalu kemudian memiliki ekosistem yang khas dan langka, seperti hutan hujan tropis, mangrove, terumbu karang, atau ekosistem alpin. Lalu kemudian memiliki nilai penting untuk penelitian ilmiah, seperti sebagai laboratorium alam, dan memiliki nilai budaya sejarah yang tinggi, seperti situs arkeologi atau tempat pemujaan. Lalu kemudian ada fungsi lindung yang mulia, di mana berfungsi sebagai daerah reservoir air, mencegah banjir dan menjaga kualitas air, mencegah erosi dan longsor, lalu kemudian mempengaruhi iklim mikro dan iklim makro. Lalu kemudian ada kerentanan yang mulia, kerentanan terhadap gangguan, kerentanan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti penambangan hutan, perburuan, dan pencemaran. Lalu kemudian ada kerentanan terhadap perubahan iklim, dapat perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan. Ketika penempatan kawasan konservasi yang mulia, selain ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat beberapa kriteria umum yang digunakan dalam penetapan kawasan konservasi, yaitu kriteria ekologis, meliputi keanekaragaman hayati, keunikan ekosistem, dan fungsi ekologis. Lalu kemudian dia memiliki kepentingan masyarakat sekitar, nilai budaya, dan potensi konflik sosial. Lalu yang terakhir ada kriteria ekonomi, meliputi potensi ekonomi dari kawasan konservasi, seperti ekowisata dan tempatan jasa lingkungan. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut keahlian saudara sebagai ahli hukum tata ruang, kegiatan apa saja yang diperbolehkan dalam wilayah hutan konservasi? Baik, izin yang mulia. Landasan konstitusional akar penetapan kawasan konservasi bersumber dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penguasaan sumber daya alam untuk sebesarnya kemampuan rakyat dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Lalu kemudian ada hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Dan kemudian tipologi kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat 3 kategori utama, yaitu kawasan suaka alam atau cagar alam, suaka marga satwa. Lalu kemudian ada kawasan pelestarian alam, yaitu termasuk taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Lalu kemudian terakhir taman baru. Lalu kemudian ada kriteria penetapan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011. Kriteria penetapan meliputi memiliki keunikan ekosistem, memiliki habitat spesies endemik atau langka, memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi, memiliki nilai strategis skala. Mekanisme penetapan suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan konservasi melalui 5 tahap yang mulia. Yang pertama ada tahap identifikasi awal, di mana tahap identifikasi awal ini memiliki beberapa proses. Yang pertama, inventarisasi potensi kawasan, dan kemudian ada penelitian di lapangan komprehensif, pemetaan data ekosistem, lalu kemudian ada dokumentasi keanekaragaman hayati. Lalu kemudian ada tahap kedua yang mulia, analisis karakteristik geologis, evaluasi fungsi ekologis, penilaian tingkat endemisitas, lalu kemudian studi kelayakan konservasi dan perhitungan daya dukung ekosistem. Lalu kemudian ada tahap ketiga, verifikasi teknis, yang dimana terdapat evaluasi oleh tim ahli konservasi, penilaian aspek biodiversitas, lalu kemudian kajian dampak lingkungan, pertimbangan status kawasan existing. Lalu kemudian ada tahap keempat, proses administratif, yang termasuk koordinasi antar kementerian, konsultasi pemerintah daerah, pertimbangan masyarakat lokal, analisis kepentingan strategis nasional. Lalu kemudian ada tahap terakhir, yaitu tahap 5 penetapan resmi, yaitu keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penerbitan SK penetapan di kawasan konservasi, lalu kemudian ada pembuatan peta resmi kawasan.
Di mana penetapan kawasan konservasi adalah sebuah proses kompleks yang melibatkan aspek hukum, ekologi, dan sosial, bukan sekedar penetapan administratif, melainkan komitmen mendalam untuk melestarikan kekayaan alam dan menjaga keberlanjutan sistem kehidupan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, pada saudara penggugat, silakan bertanya pada saksi ahli. Baik, izin yang mulia. Kepada saudara ahli, menurut kealasan tentang konservasi. Baik, baik. Sebagai ahli tata ruang, saya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang kehutanan, khususnya pasal 18 yang menyatakan bahwa kawasan hutan dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk hutan konservasi. Jika kawasan hutan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) oleh SK atau dokumen perencanaan tata ruang, maka kawasan tersebut termasuk dalam kategori hutan konservasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan hutan konservasi juga memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan konservasi. Mungkin itu saja. Baik, saudara ahli. Menurut saudara ahli, apakah boleh PT Tambang Batubara beroperasi di kawasan hutan konservasi? Baik, secara umum pertambangan batubara tidak diperbolehkan untuk beroperasi di kawasan hutan konservasi. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang kehutanan menegaskan bahwa kawasan konservasi harus dilindungi dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang dapat merusak fungsi ekosistemnya, termasuk kegiatan pertambangan. Pengalihan status kawasan hutan konservasi untuk kepentingan pertambangan sangat terbatas dan harus melalui prosedur ketat, termasuk agenda lingkungan yang dalam dan persetujuan dari berbagai pihak. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara ahli tata ruang. Menurut pendapat Anda, apakah terdapat mekanisme atau prosedur hukum yang memungkinkan pengalihan status kawasan hutan konservasi untuk kegiatan pertambangan? Baik Bu, izin. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang kehutanan, khususnya pasal 18 menyatakan bahwa kawasan hutan dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk hutan konservasi. Jadi tidak ada mekanisme peralihan apabila sudah suatu keputusan dari kementerian. Baik. Lalu bagaimana penilaian saudara saksi terhadap potensi kontribusi ekonomi dari kegiatan pertambangan dibandingkan dengan nilai konservasi kawasan hutan? Baik Bu, yang mana nilai ekonomi dibanding dengan nilai yang dihasilkan oleh pertambangan atau kerusakan sejatinya tidak bisa dibandingkan, karena sejatinya kerusakan yang dialami oleh alam hutan tersebut lalu kemudian nilai ekonomis yang dirasakan oleh masyarakat kita itu tidak bisa dibandingkan. Cukup yang mulia. Baik, pada saudara saksi, apakah masih ada yang disampaikan? Tidak. Baik, kesaksian saudara cukup, saudara boleh tinggalkan. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi ahli yang akan dihadirkan? Ada yang mulia. Apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan hadirkan saksi ahli ke ruang sidang. Kepada saksi ahli konservasi yang masuk ke sidang. Baik, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, majelis hakim akan menanyakan identitas saudara ahli dan untuk nama, pekerjaan, agama. Baik, sebelum saksi ahli memberikan keterangan, ahli wajib disumpah terlebih dahulu. Pada diri sumpah, silakan menghadiri sidang pada Kalau saya bersumpah akan memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang lain. Salam dibuka. baik, kepada saudara ahli silakan untuk menyerahkan surat tugas serta dengan legal opinion saudara. Kepada ahli, sebelum majelis hakim bertanya, silakan saudara ahli menjelaskan menurut pendapat ahli mengenai keahlian saudara pada bidang sekiranya saudara. Silakan. Merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai sebagai kawasan pengawasan saat keragaman fungsi dan satuan. Kawasan hutan konservasi dibuka langsung akibatkan karena kegiatan dan fungsinya diakibatkan karena terdapat kegiatan pertambangan, yaitu batubara yang dimana seharusnya kawasan tersebut tidak boleh ada kegiatan pertambangan. Karena statusnya adalah kawasan hutan konservasi berdasarkan KLHK nomor 2340 tentang wilayah hukum konservasi pertambangan. Kawasan hutan alam. Baik, saya lanjutkan. Kawasan bentang alam sebelah di wilayah operasi pertambangan PT Minas Abadi berada di jalur hutan konservasi yang dimana di area tersebut terdapat pusat latihan gajah Sumatera yang mulai langka. Karena berdasarkan data populasi penularan gajah dari tahun ke tahun semakin bertumbuh, hal ini diduga kuat karena adanya kegiatan operasi produksi pertambangan batubara di kawasan tersebut. Tak hanya berdampak pada gajah Sumatera, tetapi menyebabkan keresahan bagi masyarakat setempat karena keadaan lingkungan yang
mulai memburuk. Kawasan hutan konservasi di Bentang Alam Sebelat Bengkulu Utara memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem hutan konservasi. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat hidup berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan penyediaan jasa lingkungan yang esensial bagi masyarakat. Surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan kawasan hutan di Bentang Alam Sebelat Bengkulu Utara sebagai hutan konservasi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa kegiatan yang merusak lingkungan seperti penambangan dilarang di kawasan hutan konservasi. Namun penambangan batubara masih terjadi di Bentang Alam Sebelat ini oleh PT IMAS Abadi. Kegiatan penambangan batubara di kawasan hutan konservasi seringkali didorong oleh kebutuhan ekonomi jangka pendek, seperti peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Namun dampak jangka panjang dari kegiatan ini dapat merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Penambangan terbuka dapat menyebabkan kerusakan habitat, penurunan kualitas air, polusi udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati seperti kasus kematian gajah di kawasan hutan konservasi yang diakibatkan penambangan, menunjukkan betapa seriusnya dampak tersebut terhadap spesies yang dilindungi. Penting untuk mempertimbangkan fungsi kawasan hutan konservasi dalam Bentang Alam Sebelat di Bengkulu Utara. Hutan konservasi berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan penelitian oleh Supriyono, dampak penambangan batubara terhadap kualitas air di Sungai Bengkulu menunjukkan bahwa aktivitas ini menyebabkan pencemaran yang signifikan, mempengaruhi kesehatan ekosistem perairan dan masyarakat sekitar. Selain itu, penelitian oleh Wicaksono menekankan pentingnya regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencegah kerusakan lingkungan. Baik, yang mulia. Kepada saudara Ari, apakah kawasan hutan konservasi yang dapat digunakan kegiatan penambangan ini dengan alasan tertentu? Baik, yang mulia, tidak. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan hutan konservasi hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pariwisata alam, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi konservasi. Kegiatan pertambangan meskipun dilakukan dengan izin bertentangan dengan tujuan utama kawasan konservasi, yaitu melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 dari PUU 9 2011 menegaskan bahwa kawasan konservasi adalah fungsi lindung yang tidak boleh diubah untuk kegiatan eksploitasi. Setiap pelanggaran terhadap fungsi ini bertentangan dengan asas keberlanjutan dalam tata kelola hutan. Baik, tanya selanjutnya. Apa dampak ekologis utama dari kegiatan pertambangan terhadap satwa liar, khususnya gajah? Baik, yang mulia, kegiatan pertambangan di kawasan konservasi berdampak besar terhadap satwa liar, termasuk kehilangan habitat. Pertambangan memerlukan pembukaan lahan yang signifikan, menghilangkan habitat alami gajah yang penting untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Kemudian fragmentasi habitat infrastruktur pertambangan seperti jalan dan fasilitas mengganggu jalur pergerakan gajah yang berakibat pada konflik dengan manusia. Ada juga pencemaran lingkungan limbah dari aktivitas tambang dapat mencemari air dan tanah, yang pada akhirnya mengurangi kualitas ekosistem tempat gajah hidup. Penurunan populasi gangguan yang terus-menerus menyebabkan stres pada satwa liar, meningkatkan risiko kematian atau perpindahan seperti yang terjadi pada gajah di kasus ini. Dampak ini melanggar prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Segitu. Baik, pada kuasa hukum ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, izin yang mulia. Saudara ahli, apakah kematian gajah di lokasi tambang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum? Baik, iya Bu, karena kematian gajah akibat aktivitas tambang di kawasan konservasi itu melanggar pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang melarang membunuh, menangkap atau menyakiti satwa yang dilindungi. Gajah adalah spesies yang dilindungi di Indonesia. Aktivitas yang menyebabkan kematian gajah juga melanggar prinsip keberlanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. Baik, selanjutnya, kepada ahli, apakah kerusakan kawasan konservasi dapat dipulihkan setelah kegiatan tambang berhenti? Baik Bu, pemulihan kawasan konservasi yang telah rusak akibat pertambangan sangat sulit dilakukan karena proses alami yang lambat, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, lalu biaya pemulihan yang tinggi. Nah, serta oleh karena itu, berdasarkan pasal 87 UU PPLH, pelaku kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memulihkan lingkungan. Namun pemulihan di kawasan konservasi jarang mencapai kondisi seperti sebelum rusak. Cukup yang mulia. Baik, pada kuasa hukum apa yang ditanyakan? Baik, kepada saudara ahli konservasi, apakah seluruh kawasan yang statusnya konservasi itu harus bebas dari segala aktivitas manusia? Baik Pak, tidak semua aktivitas manusia dilarang di kawasan konservasi. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Kehutanan, aktivitas seperti penelitian, pendidikan, kemudian ekowisata yang tidak merusak fungsi konservasi diperbolehkan. Namun kegiatan ekstraktif seperti pertambangan dilarang karena bertentangan dengan fungsi utama kawasan konservasi. Jika izin kami terbuka, apakah artinya kegiatan tersebut otomatis sah-sah
tidak. Meski izin telah diterbitkan, kegiatan tersebut tetap harus dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku. Jika ditemukan bahwa izin tersebut melanggar RT/RW dan atau AMDAL, maka tidak bisa, lalu bertentangan dengan perlindungan keanekaragaman hayati seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dan UUH juga tidak bisa. Kemudian maka dari itu izin tersebut dapat dianggap cacat hukum dan dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang UUH. Baik, pada saudara saksi apakah sudah cukup yang anda? Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi ahli silakan menunjukkan buktinya. Terima kasih. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat apakah masih ada ahli yang anda ajukan? Tidak yang mulia, cukup. Baik, kepada saudara tergugat apakah ada ahli yang anda ajukan? Ada yang tidak? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Silakan ajukan ahli tergugat siap. Kepada ahli hukum administrasi silakan dengan posisi yang telah disediakan. Baik, sebelum saudara saksi ahli memberikan keterangan, majelis hakim akan menanyakan identitas ahli terlebih dahulu. Nama, warga negara Indonesia benar, pekerjaan, agama. Baik, sebelum saudara ahli memberikan keterangan, saudara akan sumpah terlebih dahulu pada hakim berdasar hukum. Silakan mensumpah. Pada dia sumpah silakan tempat. Baik, saudara, silakan mengikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan saksi yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang lain. Baik, silakan disumpah. Baik, pada saudara ahli, silakan untuk menyerahkan surat tugas serta dengan legal opinion surat. Baiklah, kepada saudara ahli silakan kemukakan pendapat saudara ahli terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan mekanisme pengeluaran izin usaha pertambangan operasi produksi ditinjau dari administrasi publik. Yaitu, izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan di dalam ruang lingkup hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur, mengendalikan perilaku, tingkah laku masyarakatnya. Oleh karena itu, sebagai tindakan pemerintah, izin yang merupakan suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN harus mempunyai dasar hukum atau unsur legitimasi di dalam menerbitkan izin. Dalam hal pemberian izin terhadap kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat, perseorangan, kelompok masyarakat, ataupun sebuah perusahaan tidak terlepas tentunya dari pengawasan dan kewenangan pemerintah. Dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga hal ini baik dasar filosofi maupun dasar prosedural. Dalam mengeluarkan izin harus jelas agar dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat dari usaha tersebut. Aktivitas pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin grand design pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pengelolaan pertambangan juga harus memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada grand design tersebut untuk memberikan arah bagaimana pertambangan dilakukan dengan baik dan benar. Izin usaha pertambangan atau IUP. Di kawasan konservasi yang merupakan area yang dilindungi oleh hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kawasan konservasi adalah wilayah yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang harus dilindungi dari kegiatan yang dapat merusak lingkungan seperti pertambangan. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, gubernur memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin IUP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan peraturan daerah. Namun, izin yang diberikan oleh gubernur harus mempertimbangkan prinsip tata kelola yang baik, melibatkan partisipasi publik, serta mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian izin tambang adalah kewenangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam langkah tertib administrasi. Kewenangan pemerintah dalam hal ini terkait dengan hak pemerintah dalam mengeluarkan izin di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara. Junto pasal 10, 11, dan 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketentuan wewenang dalam pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Begitu juga peraturan yang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, bidang energi dan sumber daya mineral, diatur dalam lampiran PP 38 Tahun 2007. Peraturan tersebut secara khusus mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kewenangan yang kemudian mengacu pada prinsip hukum administrasi. Rahmat lihat Mabestur. Cukup dimulai. Baik,
kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Baik, pada saudara ahli hukum administrasi, apakah keputusan gubernur yang diterbitkan oleh tergugat sesuai dengan prinsip legalitas dan prosedur administratif? Baik, keputusan gubernur terlihat telah memenuhi prinsip legalitas asalkan seluruh tahapan administrasi termasuk evaluasi AMDAL, perlibatan masyarakat, dan penerapan SK, KLHK dilaksanakan secara benar. Baik, saudara ahli administrasi, bagaimana validitas SK, KLHK, dan AMDAL sebagai dokumen pendukung utama? Baik, SK, KLHK, dan AMDAL adalah dokumen yang sah secara hukum dan wajib dijadikan acuan utama dalam penerbitan izin usaha tambang. Namun, implementasi di lapangan juga harus diawasi untuk memastikan sesuai dengan dokumen tersebut. Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Di sini yang mulia kepada ahli administrasi. Apakah dalam penerbitan izin ini terdapat kewajiban administratif seperti pelibatan masyarakat atau konsultasi publik yang tidak dipenuhi? Baik, jika tidak ada bukti perlibatan masyarakat atau konsultasi publik yang layak, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam hukum administrasi. Proses ini harus dapat dibuktikan dengan dokumen resmi atau laporan laporan. Baik, saudara ahli administrasi, menurut Anda apakah gubernur memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan izin ini atau ada kewajiban tambahan yang harus dipenuhi sesuai dengan SK, KLHK, dan AMDAL? Baik, menurut saya gubernur memiliki kewenangan administratif untuk menerbitkan izin usaha tambang. Tetapi kewenangan tersebut bersifat terbatas pada pemenuhan syarat yang diatur dalam SK, KLHK, dan AMDAL. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, kewenangan tersebut dapat dipertanyakan. Cukup yang mulia. Baik, saudara ahli, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada lagi. Silakan kembali ke tempat. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah masih ada ahli yang hadir? Tidak yang mulia. Baik, dengan berakhirnya pembuktian hari ini, maka sidang akan dilanjutkan dengan kesimpulan dari kedua belah pihak. Maka sidang kita tunda 3 hari ke depan dengan agenda menyampaikan kesimpulan dari pihak tergugat maupun tergugat. Maka sidang kita tunda dan kita tutup. Pada 5 Desember 2024, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dengan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 01/G/2024 antara Kanopi Hijau Indonesia selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan penundaan sidang sebelumnya, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Diharapkan kepada masing-masing pihak untuk memperhatikan putusan yang akan disampaikan. Putusan nomor 022/G/2024/Petun/PKL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara Kanopi Hijau Indonesia yang diwakili oleh Angkasa Raya Group selaku kuasa hukum penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu dengan kuasa hukumnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca tentang duduk sengketa, menimbang bahwa penggugat dalam gugatan yang pertama 19 Agustus 2024 didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan nomor register perkara nomor 01/G/2024/Petun Bengkulu pada tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diterima perkaitannya secara formal. Dalam pemeriksaan persiapan tanggal 20 Agustus 2024 pada pokoknya telah mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut. 1. Gugatan dianggap telah dibacakan. 2. Kewenangan mengadili dianggap dibacakan. 3. Tenggang waktu dianggap telah dibacakan. 4. Kepentingan penggugat pendidikan dianggap telah dibacakan. 5. Alasan gugatan dianggap telah dibacakan. Seperti itu. Bahwa berdasarkan dalil yang telah disampaikan di atas, pada Ketua Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan peraturan perundangan berlaku menetapkan hari persidangan memanggil pihak yang bersengketa untuk hadir pada waktu dan tempat yang dekat serta membentuk putusan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. 1. Bukti gugatan dianggap telah dibacakan. 2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap telah dibacakan. 3. Kepentingan penggugat dianggap telah dibacakan. Eksepsi dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Tata Usaha Negara Bengkulu menimbang bahwa menjadi objek sengketa yang dan dimohonkan untuk dinyatakan batal serta perintah untuk dicabut bagaimana dalam petitum gugatan penggugat adalah putusan Tata Usaha Negara berupa putusan Gubernur Bengkulu 030/K/21 PKL 2024 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Mas Abadi Bengkulu pada tanggal 6 Juli 2024 melakukan operasi produksi yang pertama kali diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu dengan alasan penerbitan surat putusan menjadi objek sengketa tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan jawab dan proses pembuktian hasil dari pemeriksaan sengketa diperoleh fakta hukum sebagai berikut dianggap telah dibacakan.
Mengadili dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat putusan Gubernur Bengkulu nomor 030 K/21/BKL/2024 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Mas Abadi dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2024 untuk melakukan operasi produksi pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu. 3. Mewajibkan pada tergugat untuk cabut keputusan Gubernur Bengkulu nomor 030 bahwa surat putusan yang menjadi objek sengketa yang memohonkan pembatalan serta perintah untuk dicabut dalam sengketa aku adalah putusan Gubernur Bengkulu 030 K/21/BKL/2024 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi pada PT Mas Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2024 untuk melakukan operasi produksi pertambangan diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu. Dalam pokok perkara menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan pendapat majelis hakim atau Sanggar Bengkulu menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal serta diperintah untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat adalah putusan atau Sanggara berupa putusan Gubernur nomor Bengkulu nomor 30 K/21/BKL/2024 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi pada PT Mas Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2024 tentang untuk melakukan operasi produksi pertambangan diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu dengan dasar alasan penertiban surat putusan yang menjadi objek sengketa tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan jawab jawab dan persebutkan hasil dari pemeriksaan sengketa aku diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan surat putusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 2314 tahun 2020 tentang penetapan wilayah dan konservasi bintang alam tanggal 12 November 2020 mengenai status kawasan bentang alam Sumatera Utara adalah benar bahwa kawasan bentang alam Sumatera adalah kawasan bentang konservasi. 2. Bahwa berdasarkan laporan penurunan populasi gajah Sumatera dan lembaga swadaya masyarakat Kanopi Jawa Indonesia adalah benar terdapat kematian gajah di sekitar kawasan tersebut. 3. Bahwa berdasarkan dokumentasi kematian gajah Sumatera dan bentang alam Sumatera adalah benar kawasan tersebut berada di kawasan hutan konservasi. 4. Bahwa saksi tergugat atas nama Pikiran Bernama Esta bekerja sama dengan Gubernur Bengkulu dalam penerbitan analisis dampak lingkungan atau AMDAL untuk perizinan tersebut. 5. Bahwa benar akan disampaikan oleh saksi adat atas nama Muhammad Ilham Jawa Faruk yang menerangkan bahwa terdapat keresahan dari masyarakat adat setempat tentang keberadaan PT Mas Abadi tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan surat putusan dari objek sengketa yang merupakan pembatalan yang diterbitkan oleh penggugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan baik atau tidak. Menimbang bahwa aspek nilai majelis hakim tinggi pada tentang Sanggar Bengkulu terhadap penerbitan surat putusan menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tersebut meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan diterima seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946, tergugat harus dihukum untuk kembali dari perkara yang banyak akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengadili dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat putusan Gubernur Bengkulu nomor 030K/21/BKL/2024 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi pada PT Mas Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2024 untuk melakukan operasi produksi pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu. 3. Mewajibkan pada tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur Bengkulu 030K/21/BKL/2024. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian putusan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 November 2024 oleh Nora Apriani SHMA Ketua Pengadilan Tata Usaha Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan Elsamia Ilmiah SHMA dan Amris Nadia Premisti SHMA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ketua Alfa Muziri SHMA sebagai panitera tanpa dihadiri para pihak berkara. Majelis Hakim ditandatangani. Baik, pada pihak tergugat apakah akan mengajukan keberatan terhadap putusan yang majelis hakim? Kami akan pikir-pikir terlebih dahulu. Baik, dengan berakhirnya pembacaan putusan dari majelis hakim, maka sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang sementara PTN sudah selesai. Majelis hakim keluar dari ruang sidang. Hadirin mohon berdiri.